Jangan suka mengingat-ingat masa lalu kita yang buruk, saudara. Itu yang menjadi tema pembahasan saya di kesempatan hari ini dalam program acara Verona Voice. Baik saudara yang menyaksikan ataupun mendengarkan program acara ini, saya mewakili Tuhan menyampaikan jangan suka mengingat-ingat masa lalu kita yang buruk. Permasalahannya hari-hari ini adalah ada banyak hidup orang Kristen itu senang mengingat-ingat masa lalunya yang buruk. Mereka mengalami trauma dengan kehidupannya yang buruk di masa lalu. Dan mereka senang mengingat yang namanya kegagalan dan kehancuran dalam rumah tangga mereka masing-masing. Dalam bisnis mereka, dalam pelayanan mereka, dalam menjalani hidup. Mereka senang mengingat-ingat masa lalu mereka yang buruk. Kenapa rumah tangga saya hancur? Kenapa saya harus aborsi di luar nikah? Kenapa saya harus melakukan seks sebelum nikah? Kenapa bisnis saya hancur berantakan? Kenapa hubungan saya dengan papa saya hancur berantakan? Kenapa saya bisa jatuh di dalam narkoba? Kenapa saya bisa menjadi pribadi penyuka sesama jenis? Kenapa? Ada banyak orang pada akhirnya mengalami rasa trauma oleh hanya karena kehidupannya yang buruk di masa lalu. Mereka senang mengingat-ingat masa lalunya yang buruk. Kegagalan hubungan percintaannya yang tadinya sudah ingin menikah karena gagal. Akhirnya mereka hidup dalam rasa trauma. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali lagi saya ingin mengingatkan kepada setiap kita, jangan ingat-ingat lagi atau ingat-ingat kembali masa lalu saudara dan saya yang buruk. Saya juga punya masa lalu yang buruk, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah memakai narkoba cukup lama sekali. Saya melakukan free sex before married. Saya melakukan hal-hal di luar kebenaran firman. Tapi saya tidak mau mengingat-ingat hal yang buruk demikian kembali. Saya hanya menjadikan hal tersebut sebagai sebuah pembelajaran kehidupan. This my part of life. Inilah bagian kehidupan yang harus saya jalankan. Nah, saudara, ada banyak orang itu senang mengingat kegagalan dan kehancuran dalam menjalani kehidupannya. Mungkin pernah mengalami kekerasan seksual, mungkin dia jatuh dalam narkoba, mungkin dia salah dalam berbisnis, mungkin dia pernah ditinggal orang tuanya sedari kecil sehingga pada akhirnya dia menjadi anak yang tidak terurus, menjadi anak yang menggunakan narkoba, hidup bebas di jalanan tanpa edukasi yang baik, Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, pesan hari ini sudah mari sama-sama kita akhiri hal-hal buruk kita yang di masa lalu. Karena masa lalu kita, Bapak Ibu Saudara, tidak dapat menentukan hari ini dan hari esok kita. Yang dapat menentukan hidup kita hari ini dan hari esok kita adalah keputusan kita. Mungkin masa lalu kita bisa buruk, mungkin masa lalu kita penuh dengan kegagalan, mungkin masa lalu kita penuh dengan kehancuran, mungkin masa lalu kita penuh kesia-siaan, mungkin masa lalu kita penuh dengan kegagalan. Tetapi hari ini dan hari esok kita belum tentu sama dengan masa lalu kita. Karena hari ini dan hari depan kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara tetap mau hidup di dalam masa lalu? Atau saudara mau hidup di dalam rencana Tuhan yang indah? Bahkan rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera hari depan yang memberikan pengharapan bagi hidup saudara dan saya. Saudara, perlu kita ketahui dan saudari bersama bahwa orang yang senang hidup melihat masa lalunya yang buruk, orang yang senang hidupnya selalu melihat kegagalan di masa lalunya, maka suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, hidupnya akan dipenuhi dengan rasa ketakutan. Mau bangun bisnis takut, karena dulu pernah dibohongi oleh banyak orang, karena dulu modalnya pernah dibawa kabur oleh banyak orang, karena dulu mungkin bisnisnya diciak dari belakang oleh rekan bisnisnya. Ada banyak orang ingin menikah jadi takut oleh karena masa lalunya. Sudah mempersiapkan wedding, sudah mempersiapkan segala sesuatunya, sudah mendaftarkan pemberkatan pranikah dan lain sebagainya. Tiba-tiba di tengah jalan batal.
Sehingga pada akhirnya ketika dia menemukan pasangan hidup kembali, dia mengalami rasa trauma yang mendalam, mengalami ketakutan. Wah, jangan-jangan saya nggak jadi nikah lagi. Wah, jangan-jangan bisnis saya diciak lagi dari belakang. Ada banyak orang hidup di dalam ketakutan demi ketakutan. Apa yang menyebabkan kita takut? Yaitu masa lalu kita yang buruk yang selalu kita ingat, saudara. Saudara, jangan tarik masa lalu kita untuk kita taruh di saat ini. Masa lalu adalah masa lalu. Biarlah itu menjadi pembelajaran bagi kehidupan saudara dan saya. Dan hari ini saudara harus fokus dengan setiap janji-janji Tuhan. Dan orang yang hidupnya selalu melihat kegagalan masa lalu, maka hidupnya akan penuh dengan rasa trauma. Dia bukan hanya penuh dengan ketakutan, tapi dia trauma. Mau melayani Tuhan trauma, takut dimarahi dengan gembalanya pada saat lalu, takut diomongin oleh para pelayan Tuhan. Dia mau pacaran juga takut, saudara. Karena ternyata, maaf ya, pacarnya penyuka sesama jenis, pria penyuka pria, wanita penyuka wanita. Sehingga pada akhirnya dia takut. Dia mau nikah, dia juga takut. Kenapa? Karena pasangannya dulu kasar. Dia trauma, takut dipukul, takut dikata-katain. Kamu perempuan sial, perempuan sundal. Maaf ya, saya menggunakan kata ini karena saya melihat di lapangan banyak terjadi demikian. Banyak pasangan-pasangan muda yang belum menikah saja berani mengatai pasangannya, berani memaki-maki, berani mengancam, berani memukul dan lain sebagainya. Inilah yang membuat pada akhirnya mereka trauma untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Mereka trauma untuk melangkah ke bisnis yang serius. Mereka trauma untuk melamar pekerjaan. Jangan-jangan saya nggak diterima karena tahun lalu saya sudah ikut tes CPNS, saya sudah tes ikut ini, saya sudah tes ikut itu. Saya mau kuliah jadi nggak berani karena saya udah tes di kampus ini, kampus itu, gagal, gagal, fail. Saudara, kalau ada kegagalan, pasti ada keberhasilan. Permasalahannya hari-hari ini, saudara terjebak dengan situasi ketakutan. Saudara terjebak dengan situasi rasa trauma yang mendalam. Dan orang yang hidupnya selalu melihat kegagalan di masa lalu, maka hidupnya akan penuh dengan rasa kecewa. Akhirnya dia kecewa, saudara. Dia kecewa dengan hidupnya, dia kecewa dengan keadaan, dia kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia memaki-maki semua orang. Ini semua karena kamu. Dia takut untuk menikah. Ini gara-gara mantan saya. Ini gara-gara mantan pacar saya. Jadi saya malas untuk nikah. Akhirnya saya putuskan saya menjadi wanita lajang, pria lajang seumur hidup. Saudara, yang rugi adalah diri saudara sendiri. Mengapa kita nggak give up? We forget about our past. Kita lupakan masa lalu kita yang buruk. Bukan pada akhirnya kita larut dengan kekecewaan. Kita larut dengan rasa trauma. Kita larut dengan ketakutan. Dan orang yang hidupnya selalu melihat kegagalan di masa lalu, maka hidupnya akan cenderung menutup diri. Dia nggak mau bergaul lagi karena malu. Karena takut dicemooh, takut diomongin, takut dihina, takut dikucilkan. Dia akan cenderung introvert. Dulu kan saya pernah diperkosa. Saya pernah mengalami kekerasan seksual. Akhirnya dia menutup diri. Dulu saya adalah pengusaha yang sukses tetapi hancur, gagal. Sehingga pada akhirnya dia menutup diri. Kenapa teman-teman saya berhasil? Kenapa saya hanya menjadi pesuruh, menjadi kacung di perusahaan dan lain sebagainya? Akhirnya dia menutup diri, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia gak merdeka hidupnya. Akhirnya dia hidupnya dalam intimidasi demi intimidasi iblis. Dan orang yang hidupnya selalu melihat kegagalan di masa lalu, maka hidup orang tersebut akan senang mempersalahkan keadaan. Dia bukan hanya kecewa, dia akan mempersalahkan keadaan. Ini semua karena salah Tuhan. Kalau Tuhan gak panggil orang tua saya, kalau Tuhan gak panggil mama saya, kalau Tuhan gak panggil papa saya tidak akan menjadi anak yatim piatu. Kalau saya tidak bercerai dengan suami saya, ini semua karena salah suami saya. Saya gak mungkin merusak diri, saya gak mungkin jadi istri piaraan, saya gak mungkin jadi perempuan piaraan dan lain sebagainya. Dia akan cenderung mempersalahkan keadaan. Oh, ini karena salah gembala, ini karena salah pendeta, ini karena salah penatua, ini karena salah diaken. Dia bombardir orang di sekelilingnya hanya karena rasa trauma di masa lalu. Dan orang yang hidupnya selalu melihat kegagalan di masa lalu, suka gak suka, terima gak terima, siap gak siap, dia akan hidup dengan pikiran-pikiran negatif.
Pikirannya terus negatif terus. Lihat perempuan negatif, lihat cowok negatif, mau diajak bisnis negatif, diajak ke gereja negatif. Oh, jangan-jangan ngomong uang lagi, jangan-jangan sumbangan gereja lagi, jangan-jangan sumbangan ini lagi. Akhirnya iblis menang menguasai pikiran dan hati kita. Dan akhirnya kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, trauma, emosi, dan pikiran negatif. Pertanyaannya bagi kita semua, mengapa kita tidak boleh fokus dengan kegagalan masa lalu atau ingat-ingat kehidupan masa lalu kita yang buruk? Yang pertama, karena kegagalan itu hal yang biasa. Semua orang pernah mengalami kegagalan. Orang-orang sukses, orang-orang berhasil, orang-orang yang ternama, orang-orang yang punya nama baik, mereka punya kegagalan masing-masing. Justru perbedaannya adalah mereka mau belajar dari kegagalan masa lalu mereka yang buruk. Tapi kita justru sebaliknya, larut inilah yang membuat kita pada akhirnya ikut gagal. Lalu yang kedua, mengapa kita tidak boleh fokus dengan kegagalan masa lalu? Karena Tuhan masih memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Tuhan masih, He has still a good plan for our future. Dia masih punya rencana yang indah bagi hidupmu dan hidupmu. Dan yang ketiga, mengapa kita tidak boleh mengingat-ingat masa lalu kita yang buruk atau kegagalan kita di masa lalu? Karena kita tidak hidup untuk masa lalu, melainkan kita hidup untuk hari ini dan masa yang akan datang. We are not living in our past, tapi kita hidup for today and for our future. Jadi saudara pastikan gak usah ingat masa lalu, tapi ingatlah hari ini dan hari esok kita. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak boleh fokus dengan kegagalan dan kehidupan kita masa lalu? Karena orang yang hidup selalu melihat dengan kegagalan masa lalu, hidupnya akan penuh dengan rasa ketakutan. Tadi saya sudah bilang, saudara akan dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran, bahkan rasa trauma yang mendalam karena masa lalu kita yang buruk. Dan yang kelima, karena masa lalu kita yang buruk dapat dipakai oleh setan untuk menjadi senjata agar dapat menyerang hidup kita. Bukankah setan menggunakan alat ini? Menggunakan masa lalu kita yang buruk. Kamu kan maaf ya, pernah mengalami kekerasan seksual. Kamu kan mantan penyuka sesama jenis. Kamu kan orang gagal, rumah tanggamu sudah bercerai. Kamu gak pantas pelayanan, kamu gak pantas jadi pendeta. Kamu gak pantas buka bisnis karena kamu mantan koruptor. Karena kamu ambil uang perusahaan. Begini, begitu. Semua yang buruk dipakai oleh setan untuk menyerang kita. 3 poin terakhir. Bagaimana caranya agar hidup kita dapat terlepas dari bayang-bayang masa lalu yang buruk? Yang pertama, saudara, ingatlah selalu kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tetap menggendongku. Aku melupakan apa yang ada di belakangku, kata Paulus, sebagai seorang penganiaya jemaat Tuhan, sekte jalan Tuhan pada saat itu. Belum disebut Kristen. Dia mempersekusi ibadah-ibadah pengikut Kristus. Dia membunuh rasul-rasul. Dia membunuh pengikut-pengikut Kristus dan lain sebagainya. Tapi Paulus melupakan apa yang di belakangnya. Dia mengerahkan apa yang ada di depannya. Apa yang ada di depan Paulus? Yang kedua, bagaimana caranya agar hidup kita dapat terlepas dari bayang-bayang masa lalu? Selain kita mengingat kebenaran firman Tuhan, yang kedua, ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Makanya Paulus mau melupakan masa lalunya. Karena Tuhan baik. Orang yang hancur berantakan sebagai pembunuh penganiaya jemaat Kristus masih dipakai Tuhan, masih dipercayakan Tuhan untuk melayani bagi kemuliaan Tuhan. Hari ini saya juga percaya dan jamin hidup saudara juga akan dipakai oleh Tuhan. Di bisnis saudara kah, di dunia marketplace saudara kah, di rumah tangga saudara kah, di pelayanan kah, di gereja Tuhan kah, dimanapun kita berada, Tuhan selalu baik bagi hidup kita. Dan yang terakhir, bagaimana caranya agar hidup kita dapat terlepas dari bayang-bayang masa lalu? Ingatlah selalu janji Tuhan. Apa janjinya? Janjinya Dia selalu menyertai hidup kita. Apa janjinya? Yang lama sudah berlalu. Apa janjinya? Dosa kita sudah diampuni. Apa janjinya? Tuhan menyediakan hari depan yang indah bagi hidup kita. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu kita yang buruk, tapi ingatlah janji Tuhan. Ingatlah kasih Tuhan. Ingatlah firman Tuhan. Maka hidup saudara akan terlepas dari bayang-bayang masa lalu kita yang buruk. Amin untuk Verona Voice di kesempatan pada saat ini. Kalau saudara rindu berdoa bersama dengan saya, ingin terlepas dari bayang-bayang masa lalu, mari letakkan tangan kananmu di dada, sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa,
Aku berdoa secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan. Mereka yang terikat dengan bayang-bayang masa lalu, dengan hal-hal buruk masa lalu dalam percintaan, rumah tangga, bisnis, pelayanan, apapun itu. Lepaskan dari pikiran mereka, dari hati mereka, bayang-bayang buruk ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan hati kami. Tuhan pulihkan pikiran kami. Sehingga hidup kami benar-benar dibarui oleh Tuhan. Dan kami menjalani hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan hidup yang baru. Bukan dengan hidup yang masa lalu. Segala sengat iblis masa lalu, aku putuskan dengan kuasa darah Yesus. Sucikan dengan kuasa darah Yesus. Sehingga mereka benar-benar terbebas. Tidak terintimidasi. Merdeka. Tidak hidup dengan masa lalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara ingat ya, forget about your bad past and make sure yourself to always think a good news, His promise and His kindness in our daily life. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam program acara Verona Voice selanjutnya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Haleluya.